Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, bisa mengganggu waktunya sebentar? Ya, Oke. Begini Bapak, saya ada tugas CGP wawancara beberapa kepala sekolah tentang praktek pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bapak. Dan nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Nah ini Bapak, bagaimana dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau merupakan rujukan moral? oke. Dilema etika dengan Rujukan moral. bujukan moral. Ya, saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa, kemudian sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak siswa. Tetapi yang penting kita punya niat yang ikhlas untuk menyelesaikan dengan bijak. Biasanya anak berkelahi, hal itu kan sebenarnya wajar dan penanganannya sebatas dengan bijak, ya segera terselesaikan. Dan lain-lainnya juga bagaimana seorang kepala sekolah mengambil kebijakan yang bisa diterima sana sini. Tentu dalam rangka memberikan edukasi juga kepada anak. Kadang kalau ada orang tua ikut, ya kita jelaskan sekalian, itu begitu. Jadi sangat penting itu untuk berkolaborasi dengan semua pihak ya Pak? Iya betul, semuanya harus dilibatkan karena keberhasilan pendidikan kan tidak cuma pada satu faktor, tapi juga di situ ada peran guru, kemudian guru, ada kepala sekolah, ada teman guru, juga masyarakat dan wali siswa. Bapak, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Ya, biasanya kami mengundang wali murid yang bersangkutan, kemudian orang-orang yang tahu permasalahannya, setidaknya menjadi bahan pertimbangan. Kemudian kita hadirkan, kita duduk bersama, kita selesaikan dengan arif, dengan bijaksana, yang
endingnya itu penyelesaian yang tidak menjadikan sakit hati. Jadi semuanya puas. Tentu itu ada keterbukaan semuanya. Berarti keputusannya itu harus untuk semua pihak yang terlibat, Pak. Betul. Adil lah ya. Semua yang terlibat merasa terakui, kemudian endingnya itu merasa puas, adil. Keputusan kita harus adil, bisa diterima oleh semua pihak. Baik Bapak, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kita lakukan biasanya yang pertama kita kumpulkan informasi-informasi baik dari yang bersangkutan ataupun dari saksi, ya. Kemudian kita identifikasi masalahnya, nilai-nilainya bagaimana, nilai yang bertentangan, kemudian hal-hal yang kadang menjadi pemicu. Kemudian kita pertimbangkan juga dampak keputusan yang akan kita ambil, sehingga pengambilan keputusan ini benar-benar bisa memberikan kepuasan semuanya, tidak tebang pilih. Kemudian kita kumpulkan, kita diskusikan. Setelah ada identifikasi, kita kumpulkan, kita diskusikan bersama. Kemudian ambil keputusan berdasarkan analis tersebut, yang akhirnya kita bisa mengambil keputusan yang bijak, yang tidak menimbulkan sakit hati pada seseorang. Dia mengumpulkan fakta-fakta dan diuji publiknya, gitu Pak? Ya betul. Kita siapkan fakta-faktanya. Kemudian syukur sih ada saksi juga. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu mendengarkan dari semua arah, tidak cuma satu arah. Yang keempat Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu yang paling mujarab itu kita kumpulkan orang tua biasanya. Karena apa? Karena orang tua kadang menjadi pemicu, apalagi orang tua sekarang yang sangat protek terhadap putra-putrinya. Sehingga kita kumpulkan, kita jelaskan transparansi yang ada, kemudian prosedur-prosedur yang sudah kami ambil, tindakan-tindakan apa yang telah kita ambil, ya prinsipnya aturan di sekolah dan etika itu yang manusiawi. Insya Allah semuanya sih manusiawi, cuma kadang karena itu tadi proteksi yang terlalu dominan, sehingga kadang nun sewu ujar-ujarnya sih bener anak kedewek tok. Itu, tapi ya kita sadari dan kita buka bahwa kita harus menegakkan aturan sekolah, tapi juga kita fleksibel terhadap orang tua juga. Intinya itu adalah yang sangat membantu komunikasi yang baik. Iya, jadi kita harus menjalin komunikasi yang baik. Maka ada grup paguyuban kan? Iya. Nah itu salah satunya media untuk menjalin komunikasi. Yang kelima nih Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hambat itu biasanya dari kepentingan orang-orang tertentu. Maksudnya ada dari wali murid, yaitu tadi karena terlalu protek terhadap anaknya, sehingga berani masuk ke kelas, berani memarahi anak yang nakal kepada anaknya dia. Nah ini betul, kadang itu kan ranahnya sekolah, tapi karena terlalu
sayang, terlalu protek, sehingga kadang orang tua terlalu ikut campur. Nah ini, dan yang paling tepat itu tadi, kita duduk bersama, kemudian kita bicarakan dengan arif. Itu yang kami lakukan. Ya. Pada intinya adalah tekanan dari berbagai pihak lah ya Pak. Itu tantangan tersulitnya nggih. Iya, tantangan dari berbagai pihak, berbagai kepentingan. Pertanyaan yang keenam Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika Bapak? Apakah bisa biasanya langsung diselesaikan di tempat, atau Bapak menyusun dulu sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, kami tidak punya jadwal tetap. Kami menanganinya per kasus biasanya. Jadi berusaha menyelesaikan dengan arif dan bijaksana, kemudian memberikan kepastian bahwa anak-anak di sini betul-betul kami jaga, betul-betul kami perlakukan sebagaimana seorang kita sebagai pelayan. Kita kan guru sebagai pelayan masyarakat, sehingga memberikan pelayan yang terbaik terhadap anak-anak kita. Dan keputusan ini memang apa sih ya? Jadi ya harus memuaskan semua pihak. Yang jadi jadwal secara rutin tidak ada, tapi pembinaan terhadap guru memang kita selalu ada rutinitas. Kita mengingatkan hal-hal yang biasa terjadi, karena begitu kuatnya pengaruh dari luar, baik itu televisi, HP, dan sebagainya, itu yang menyebabkan pola tindak anak yang kadang harus kita pantau benar. Nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya, dalam kasus dilema etika itu kami sangat terbantu sekali dengan tim, baik itu dari guru, dari wali murid, yang ternyata sangat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Jadi keterlibatan mereka itu sangat membantu sekolah di dalam mengambil keputusan. Karena ketika kita mau mendengarkan, baik itu dari guru lain, dari warga, dari wali murid, apalagi wali murid di sini cukup banyak yang masih nunggu. Nah ini yang kadang bisa berdampak baik, tapi juga bisa berdampak buruk. Baiknya itu kami bisa mengambil informasi untuk menyelesaikan masalah. Betul, Pak. Jadi intinya dukungan dari semua tim yang ada di sekolah gitu. Iya, guru, wali murid, komite. Kolaborasi semua warga sekolah lah gitu. Betul. Nah, pertanyaan terakhir nih Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi sama Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, yang dapat saya ambil dari permasalahan yang sering terjadi itu, yang pertama, saya belajar dengan keterbukaan ternyata mempercepat menyelesaikan masalah. Yang kedua, komunikasi dengan wali murid, dengan guru, itu sangat efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kemudian kalau itu bisa kita laksanakan, ternyata efek atau dampak negatifnya sangat kecil. Karena
kita sudah breng-brengan, kita bicara secara terbuka, dari semua pihak kita libatkan, dari guru, dari wali murid. Kadang itu tadi, orang yang selalu nunggu di situ saja ya kadang bisa menjadi narasumber, walaupun tidak satu-satunya narasumber, tapi bisa kita ambil menjadi narasumber andaikan terjadi permasalahan seperti itu. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, monggo nanti jadi bahan referensi. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Pada intinya saya jadi bisa mau tahu lah bagaimana sih sikap Bapak sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan yang bijak seperti itu Ya. Terutama pada kasus dilema etika. Betul. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bapak selaku Kepala Sekolah telah mendukung penuh program CGP yang sedang saya lakukan ini. Mohon maaf, terima kasih atas waktunya Bapak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Resti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, bisa mengganggu waktunya sebentar? Ji, bisa, silahkan. Begini Bu, saya ada tugas CGP untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ji, Bu, apakah Ibu bersedia? ya, insya Allah bersedia. Ucapan terima kasih nih kepada Bu Resti sudah bersedia meluangkan waktunya. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu Resti, selama ini Ibu Resti sebagai kepala sekolah, bagaimana sih Bu Resti dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi terima kasih nih sebelumnya untuk pertanyaannya. Jadi selama ini tuh kami bisa tahu jika ada sebuah kasus itu di mana kasus itu dilema etika atau bujukan moral itu ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilainya saling bertentangan. Misalnya jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah lalu berdampak pada sekolah ya, atau ada keputusan yang sulit yang harus dibuat di mana saya harus sangat berhati-hati. Misalnya keputusan itu jika saya mengambil keputusan berdasarkan peraturan juga benar, tapi jika saya mengambil keputusan berdasarkan kepedulian juga benar. Jadi keduanya sama-sama benar, itu merupakan sebuah dilema etika gitu. Seperti itu ya Bu ya. Terus selama ini bagaimana Bu Resti dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Resti itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Oh iya. Kalau di sekolah biasanya itu kami ya, karena kami adalah tim ya, teamwork ya di sekolahan, maka ketika ada suatu kasus yang berkaitan dengan dilema etika, maka saya akan mengajak rekan-rekan guru untuk duduk bersama. Jadi kita satu tim duduk bersama dan membicarakan masalah yang ada gitu ya. Kami pertimbangkan semuanya bersama-sama dari segala aspek dan akan mendengarkan pendapat dari orang lain, kemudian juga membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak gitu. Baik Bu Resti, jadi Bu Resti mengajak teman-teman ya atau tim sekolah itu duduk bersama dan mempertimbangkan berbagai aspek itu. Iya, betul. Selanjutnya langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Resti lakukan selama ini Bu? Untuk prosedurnya biasanya ya pertama kami ya akan mengidentifikasi dulu ya, mengumpulkan dulu informasi-informasi yang kami dengar gitu ya. Jadi tidak langsung mengambil keputusan, tapi dikumpulkan dulu informasinya itu dari berbagai pihak. Tidak hanya mendengar dari salah satu atau salah dua pihak, tapi semua pihak yang terkait kita kumpulkan informasinya. Setelah itu kita mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Apakah ada nilai yang bertentangan atau tidak dari kasus tersebut. Lalu setelah mengidentifikasi misalnya ada nilai yang bertentangan antara baik dan benar, itu ya pasti kita pilih yang benar ya. Kalau misalnya keduanya sama-sama benar, nah itu kan menjadi dilema. Lalu selanjutnya kita membicarakan dengan tim, mencari solusinya yang
sebaik-baik mungkin ya dengan menentukan siapa saja yang terlibat dalam suatu peristiwa itu. Setelah ada dilibatkan siapa yang terlibat, baru kita kumpulkan fakta-faktanya. Fakta-fakta itu harus didapatkan, data-data didapatkan seorisinil mungkin, seasli mungkin ya, tanpa adanya rekayasa. Terus benar-benar kita dari yang terlibat itu siapa saja, itu faktanya seperti apa, kita gali semuanya. Nah, kemudian setelah ada fakta-fakta, itu baru kita menguji dengan adanya, kita kan di kedinasan ada peraturan ya, ada peraturan perundang-undangan, terus ada uji publikasi juga. Mungkin kita akan mempertimbangkan dulu peristiwa itu, kalau misalnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau peraturan menteri atau peraturan bupati itu menyalahi atau tidak dengan aturan itu. Kalau misalnya tidak menyalahi aturan, lalu baru kita proses ke selanjutnya. Atau misalnya ini menyalahi aturan, ya bagaimana sikap kita gitu. Setelah itu kita sesuaikan juga dengan uji publikasi. Artinya di sini dimana misalnya kalau suatu kasus itu mencuat, dampaknya seperti apa? Bagaimana sih akan tanggapan masyarakat terhadap sekolah kita, seperti itu. Ya, Nah, terus yang selanjutnya kita sebelum mengambil keputusan itu melihat dampaknya untuk sekolah. Jadi dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang semuanya harus dilihat, baru kita membuat keputusan dan menyusun rencana untuk pelaksanaannya. baik Bu Rasti. Tadi banyak langkah ternyata ya Bu Rasti ya untuk kita mengambil prosedur seperti itu, karena kita memang harus kita harus mengikuti peraturan yang ada juga nih, seperti itu nih Bu Rasti. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Rasti anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Oke. Untuk hal-hal yang efektif ya menurut saya selama ini ya, yang pertama keterlibatan semua pihak dalam diskusi. Kalau ada satu saja orang atau yang terlibat ya, yang misalnya harusnya terlibat dalam diskusi tapi tidak dilibatkan, nanti akan menyebabkan miskonsepsi dan mispersepsi ya. Jadi yang efektif harus semua pihak itu terlibat, baik itu guru maupun orang tua atau siswa yang tahu dengan persis apa hal yang terjadi, itu harus kita libatkan untuk membuat keputusan yang jelas dan adil, serta harus ada komunikasi dan keterbukaan. Jadi kalau misalnya sudah terkumpul semuanya, kita akan meminta baik-baik supaya ada keterbukaan lah, jangan ada yang ditutup-tutupi agar suatu permasalahan itu bisa diselesaikan sebagaimana aturan yang berlaku dan tidak membawa dampak buruk bagi sekolahan. Iya. Baik Bu Rasti, berarti sangat penting ya antara keterlibatan semua pihak sekolah ya. Iya, betul, sangat penting. Akan keterbukaan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku ya Bu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau tantangan terbesar bagi saya itu untuk menyamakan persepsi. Karena setiap orang kan punya pandangan dan pendapat sendiri-sendiri ya, berdasarkan pengalaman. Jadi penyamaan persepsi itu menjadi tantangan yang terbesar. Karena penyamaan persepsi di sini berarti semua orang itu harus setuju, harus legowo dengan keputusan yang yang akan diterima, dan kadangkala itu ada pihak-pihak yang menentang dan merasa ini tuh tidak adil gitu, keputusan seperti ini tidak adil, maka kita harus melakukan penyamaan persepsi dulu. Nah, itu menjadi tantangan yang terbesar buat saya. Baik Bu, jadi memang tantangan dalam pengambilan keputusan seorang kepala sekolah itu memang persamaan persepsinya ya Bu ya. Iya. Lalu Bu, apakah Bu Rasti memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Rasti juga langsung menyelesaikan di tempat, atau Bu Rasti memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin Bu Rasti jalankan? Oke, kalau jadwal itu tidak ada Bu. Biasanya peristiwa yang terjadi di unit kerja di sekolah itu kan tidak pasti ya. Kita tidak bisa menjadwalkan peristiwa ini akan terjadi kapan, seperti itu. Jadi kami tidak punya jadwal tetap atau jadwal pasti untuk menyelesaikan masalah.
Tapi ketika suatu permasalahan itu datang, maka kita harus berusaha untuk menyelesaikannya sesegera mungkin, secepat mungkin gitu. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan nanti saja, nunggu ini nunggu itu, tapi sebisa mungkin secepat mungkin lah kita selesaikan. Dan dalam penyelesaiannya tentu saja kita harus dalam kondisi yang sepenuhnya sadar ya, jangan terbawa suasana, terbawa emosi, atau terpengaruh oleh pihak-pihak lain, tapi kita benar-benar harus sesegera mungkin tapi dengan kondisi yang sadar supaya semuanya tuh lancar, dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan permasalahan yang lebih lanjut seperti itu. Iya, baik Bu. Memang ya Bu, untuk penyelesaian ini lebih baik secepat mungkin ya diselesaikan. Lalu Bu Resti, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Resti dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, tentu ada. Kalau faktor-faktor atau seseorang ya, terutama ya dari tim di sekolahan, dari rekan-rekan sejawat di sekolah, rekan-rekan guru, rekan-rekan staf itu mereka semuanya terlibat aktif nih, dan mau untuk mendengarkan orang lain ya, terutama misalnya ada permasalahan antar siswa yang melibatkan orang tua, itu guru-guru juga terlibat aktif dalam membantu sehingga menjadi tidak terlalu berat untuk diselesaikan gitu. Bagus ya Bu, ternyata semua elemen lah ya yang ada di sekolah ya yang ikut terlibat. Pertanyaan terakhir nih Bu Resti, dari semua hal yang telah disampaikan tadi sama Bu Resti, pembelajaran apa yang dapat Bu Resti petik dan pengalaman apa yang Bu Resti dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Kalau pelajaran yang dapat dipetik, tentu saja untuk selalu meningkatkan komunikasi dan keterbukaan dengan orang lain ya, supaya kita akan, kalau ada komunikasi dan keterbukaan itu akan mudah membentuk penyamaan persepsi. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak ada komunikasi dan tidak ada keterbukaan dengan orang lain, itu akan mempengaruhi paradigma-paradigma yang anggapan-anggapan orang yang negatif terhadap orang lain seperti itu. Baik Bu Resti, dari pertanyaan sudah saya dapatkan wawasannya bagaimana sih sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan ya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya ucapkan terima kasih Bu Resti telah meluangkan waktunya dan banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.